Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Kadru marah kepada Diti dan berkata, "Kenapa kamu diam? Jawab aku, Diti." Diti berkata, "Bagaimana menurutmu, Kadru? Akankah Maharesi yang hebat bisa diprovokasi olehku?" Winata berkata, "Maafkan aku, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk membahas apapun alasannya. Maharesi Durwasa akan datang bersama murid-muridnya kapan saja. Kita harus membuat pengaturan untuk menyambutnya." Kadru berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Bagaimana kita bisa membuat pengaturan? Bagaimana kita akan menyambutnya? Membuat pengaturan makanan untuk begitu banyak Brahmana dalam waktu yang singkat itu tidak mungkin." Taksaka berkata, "Aku pernah mendengar bahwa Resi Durwasa itu pemarah. Bagaimana jika kita membuat kesalahan dalam sambutannya?" Garuda berkata, "Seorang tamu seperti Tuhan dan dia datang ke sini. Kita tidak bisa memintanya pergi." Kadru berlutut dengan sedih dan berkata, "Kita terjebak, kita tidak memiliki solusi untuk mengatasi kesulitan ini. Jika kita tidak menyambut Maharesi, itu akan menjadi penghinaan baginya. Bahkan jika kita mencoba untuk menyambutnya, kurangnya pengaturan yang tepat akan menjadi penghinaan baginya. Kita tidak punya solusi, semuanya tidak akan berhasil. Upaya kita, puasa Jiwit Putrika, semuanya tidak berhasil. Anak-anakku Winata, apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka tidak akan kembali padaku." Garuda berkata, "Tidak, Ratu, kamu tidak bisa menyerah. Kamu adalah harapan terakhir untuk saudara-saudaraku dan putramu. Mereka tahu bahwa jika kamu harus memindahkan langit dan bumi, kamu akan melakukannya dan membantu mereka pulih. Ratu, aku setuju bahwa kita memiliki beberapa perbedaan, tetapi aku menghormati kualitasmu ini. Dedikasimu untuk anak-anakmu. Ketika kesejahteraan mereka dipertaruhkan, kamu tidak ragu mempertaruhkan hidupmu. Jadi sekarang ketika mereka sepenuhnya bergantung padamu, kamu harus melakukan tugasmu. Jangan khawatir tentang hasilnya, karena ibu berkata, apapun yang terjadi, itu karena keinginan Prabu Narayan. Dan juga benar bahwa kamu memiliki masalah, bahwa Resi Durwasa memberikan kalung bunga kepada ibu, bukan kepadamu. Jadi Prabu Narayan telah memberimu kesempatan lagi untuk memuaskan Resi Durwasa. Buktikan bahwa kamu pantas mendapatkan berkatnya. Katakan padaku, Bibi, apakah kamu siap kehilangan nyawa putramu bahkan tanpa berusaha?" Saat itu Yamaduta masih menunggu waktu untuk mengambil jiwa para ular dan Resi Durwasa bersama para muridnya telah sampai di istana. Kadru menyambut mereka dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan mendapat kesempatan untuk melayani Maharesi sepertimu dan murid-muridmu. Aku berterima kasih dengan sepenuh hati untuk kedatanganmu ke sini." Resi Durwasa berkata, "Ini terjadi karena anugerah Dewa Siwa." Garuda berkata, "Maharesi, sebelum aku mencuci kakimu, jika kamu masuk ke dalam, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri." Garuda kemudian mencuci kaki Resi Durwasa dengan susu. Winata berkata, "Saudari, Garuda sengaja mencuci kaki Resi Durwasa pelan-pelan, sehingga kita mendapat kesempatan lebih banyak waktu untuk membuat pengaturan. Kita perlu melakukan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang sangat singkat." Mereka kemudian meninggalkan Garuda untuk menyambut Resi Durwasa agar bisa melakukan persiapan. Winata berkata, "Pertama, kita perlu mengatur tempat duduk yang terbuat dari rumput agar Maharesi dan muridnya dapat duduk." Taksaka berkata, "Tidak akan ada perbedaan antara tuan dan pelayan hari ini, Kalia. Ayo kita pergi untuk melakukan tugas." Winata terkejut melihat tempat perjamuan penuh dengan semut dan Winata berkata, "Ada begitu banyak semut di sini. Bagaimana jika semut ini datang di depan Maharesi dan murid-muridnya? Aku perlu membuat batasan di keempat sisi dengan ranggoli agar semut tidak mendekati makanan." Melihat Winata bekerja sendiri, Kadru datang membantu, dan melihat itu Diti berpikir, "Karena kalian melakukan semuanya dengan terburu-buru, kalian pasti akan membuat kesalahan. Kesalahan yang kamu buat akan menghancurkan keluargamu." Garuda kemudian mengantar semua resi menuju tempat makan dan Garuda terkejut melihat ranggoli yang besar. Garuda berpikir mereka menggambar ranggoli besar begitu cepat, bagaimana mereka akan mengatur begitu banyak tempat duduk. Resi Durwasa melihat ranggoli yang mereka buat dan berpikir, mereka berdua membuat ranggoli bersama-sama. Luar biasa Dewa Siwa. Selama masa sulit ini, kamu menyatukan kedua saudari ini dan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil di duniamu.
Winata berkata, Garuda, segera pergi dan bawakan buah-buahan dan daun pisang untuk semua orang. Sampai saat itu, aku akan mengatur makan siang dengan saudari Kadru. Garuda berkata, maafkan aku, Resi. Ibu memberiku tugas, aku akan segera kembali, izinkan aku pergi. Garuda kemudian pergi dari sana. Winata berkata, silakan duduk Resi, kami akan membuat pengaturan untuk makan siang. Resi Durwasa menemui Diti dan berkata, Winata dan Kadru sedang menjalankan puasa, tapi kamu mengundangku, Diti, jadi apapun yang terjadi di sini, bahkan kamu harus bertanggung jawab bersama mereka. Mendengar itu Diti terkejut dan Garuda berkata, oh Prabu, jika kami tidak berhasil mengatur makan siang tepat waktu, maka bersama dengan saudaraku para ular, bahkan hidupku akan terpengaruh oleh murka Resi Durwasa. Tolong aku, Prabu. Winata berpikir, oh Tuhan, tolong kami dalam menyelesaikan puasa ini. Kami hanya mengandalkanmu. Kadru berpikir, jika kami tidak berhasil menghidangkan makanan untuk Resi Durwasa dan murid-muridnya, bagaimana kami akan menghadapi murkanya? Diti berkata, baik Maharesi, aku akan membantu mereka. Rahu, ayo kita pergi. Diti dan Rahu kemudian pergi untuk membantu. Resi Durwasa berkata, kita datang ke sini hari ini untuk mengatur ritual sebagai bagian dari puasa Maha Jiwit Putrika. Jadi sebelum kalian semua makan, kita akan bermeditasi dan mengucapkan mantra suci. Resi Durwasa bersama murid-muridnya kemudian bersama-sama mengucapkan mantra suci Om. Suara mantra itu menggema dan memberikan pengaruh baik kepada para ular yang sedang sekarat. Kalia berkata, di mana Garuda? Taksaka berkata, bahkan aku juga tidak tahu Kalia, kenapa dia belum mendapatkan buahnya. Diti dan Rahu melihat para resi yang sedang berjapa dan Diti berkata, Maharesi ini marah dan mengubah istrinya menjadi pohon karena marah. Jadi pikirkan Rahu, ketika dia marah, apa yang akan dia lakukan kepada Kadru, Winata dan Garuda. Pikiran itu sangat indah. Garuda tiba di sana membawa daun untuk alas makanan. Dengan dibantu oleh Taksaka dan Kalia, mereka membagikan daun itu. Resi Durwasa berkata, apakah kami akan mendapatkan makanan atau kami harus kembali dengan perut kosong? Garuda berkata, mohon tunggu Resi, aku akan segera kembali. Garuda kemudian pergi ke dapur dan Kadru berkata, semua orang duduk untuk makan siang. Lupakan 1000 orang, kita tidak punya cukup makanan untuk 100 orang. Winata berkata, bahan terpenting dalam ritual di akhir puasa Jiwit Putrika adalah tepung dan daun noni. Kedua bahan ini sangat terbatas jumlahnya. Kalia berkata, apa yang akan terjadi sekarang? Ibu. Taksaka berkata, apa sekarang? Kita tidak dapat membuat pengaturan dari tempat lain dalam waktu yang sesingkat itu. Garuda berkata, Ibu, pasti ada solusi yang bisa kamu terapkan. Aku telah melihat bahwa kamu memiliki keterampilan memasak yang luar biasa. Setiap kali aku merasa lapar, kamu akan datang dengan sesuatu untuk memberi makanku. Ibu, lakukan sesuatu. Aku memiliki harapan yang tinggi darimu. Winata berkata, kamu memiliki banyak kasih sayang untukku. Itu sebabnya kamu merasa bahwa kamu melakukannya. Tapi hanya Dewi Annapurna yang melakukannya. Dia adalah Dewi Makanan. Dia sangat luar biasa, bahkan Mahadewa menyamar sebagai pengemis untuk mendapatkan makanan darinya. Jadi aku memiliki keyakinan penuh bahwa jika kita bermeditasi kepada Dewi Annapurna dan berdoa kepadanya, kita akan mendapatkan hasil atas usaha kita. Kadru berkata, bagaimana masalah kita akan diselesaikan dengan melakukan ini? Aku tidak tahu itu. Tapi ya, Dewi Annapurna adalah Dewi Makanan. Aku pasti akan berdoa padanya. Mereka semua kemudian berdoa kepada Dewi Annapurna. Dan tiba-tiba ada seorang wanita tua yang masuk ke dapur. Mereka terkejut melihat wanita itu yang berpakaian lusuh. Wanita itu berkata, mengapa persembahan ini disimpan seperti ini? Winata berkata, Ibu, kamu, siapa kamu? Wanita itu berkata, kamu memanggilku ibu, jadi itulah aku. Wanita itu mulai menutup makanan yang terbuka sambil berkata, jangan menaruh persembahan tanpa menutup dan tanpa menutup dengan daun sepenuhnya. Gunakan sendok ini dan mulailah membagikan persembahan. Mereka semua masih bingung dan wanita itu berkata, apa yang kalian ingin tahu? Para tamu sudah lapar, pergi dan sajikan makanannya. Tanpa bertanya-tanya, Taksaka dan Kalia bersama Garuda mengambil makanan untuk dibagikan kepada semua resi.